Andre Onana kembali jadi sorotan. Saat ditanya soal masa depannya di Manchester United, sang kiper hanya menjawab singkat. Kita lihat saja. Jawaban yang cukup untuk memicu spekulasi. Di tengah rumor ketertarikan dari klub-klub Saudi dan bayang-bayang nama Emi Martinez, posisi Onana di Old Trafford tampaknya jauh dari kata aman. Opini, Onana, tekanan besar dan cermin realitas di Old Trafford. Masa depan Andre Onana di Manchester United kini memasuki fase abu-abu. Dan komentar kita lihat saja yang dilontarkannya saat liburan bukan sekadar ucapan santai. Itu adalah refleksi dari ketidakpastian yang lebih besar di tubuh United sendiri. Onana datang ke Old Trafford dengan reputasi sebagai kiper modern, nyaman dengan bola, berani memainkan risiko, dan memiliki karakter kuat di bawah mistar. Tapi kenyataan Liga Inggris dengan tempo tinggi dan tekanan konstan terkadang mengubah idealisme jadi dilema. Beberapa blunder fatal di musim pertamanya, terutama di Liga Champions, membuat kepercayaan fans dan pundit goyah. Walau performanya membaik di paruh kedua musim 2023-2024, stigma tidak stabil telanjur melekat. Fakta bahwa nama Emi Martinez mulai dikaitkan dengan MU bukan sekadar rumor biasa. Itu adalah sinyal bahwa klub mempertimbangkan opsi lain, atau setidaknya ingin menciptakan tekanan kompetitif yang lebih nyata bagi Onana. Apalagi Martinez dikenal dengan mentalitas baja dan kepemimpinan kuat. Dua hal yang masih jadi PR besar bagi Onana di mata publik Inggris. Yang perlu diingat, posisi kiper di MU selalu berada di bawah sorotan brutal. David De Gea pun pernah dihantam kritik, bahkan saat ia menjadi pemain terbaik klub selama beberapa musim berturut-turut. Tapi perbedaan utamanya adalah De Gea memberi momen penyelamat. Onana sejauh ini lebih dikenal karena momen kesalahan. Bukan berarti Onana tak punya harapan. Ia masih punya atribut yang dibutuhkan Ten Hag jika pelatih Belanda itu bertahan. Namun jika perubahan besar datang dan filosofi permainan berubah, posisi Onana bisa jadi terancam secara sistematis, bukan hanya performa. Kalaupun Onana akhirnya meninggalkan Old Trafford, itu bukan kegagalan semata, tapi mungkin memang hasil dari ketidaksesuaian antara gaya bermain, ekspektasi supporter, dan tekanan khas Premier League. United perlu lebih dari sekadar kiper bagus. Mereka butuh figur tangguh, tak hanya di bawah mistar, tapi juga dalam menghadapi badai kritik. Kesimpulan, Onana boleh saja berkata, "Kita lihat saja." Tapi publik United sedang menunggu lebih dari itu. Di klub sebesar Manchester United, keraguan bisa berujung pada perpisahan cepat. Dan musim panas ini bisa menjadi momen penentu. Apakah Onana akan menulis babak baru di Old Trafford atau mengemas sarung tangannya ke destinasi lain, mungkin dengan cuaca yang lebih hangat dan tekanan yang sedikit lebih ringan. Piala Dunia antar klub 2025. Kenapa Barcelona dan Liverpool tak ikut? Turnamen baru, dingsi lama. Piala Dunia antar klub 2025 bakal jadi gelaran perdana dengan format super mewah. 32 tim terbaik dari seluruh dunia memperebutkan tahta klub terbaik sejagat. Tapi di balik kemewahan itu muncul satu pertanyaan panas. Kenapa Barcelona dan Liverpool, dua raksasa Eropa, gak masuk daftar peserta? 1. Gagal lolos lewat jalur resmi. FIFA pakai sistem kualifikasi berdasarkan performa di Liga Champions Eropa UCL dari musim 2022-1
hingga 2023-24. Ada 2 cara untuk lolos. Langsung lolos, menjuarai UCL di periode itu. Contoh, Chelsea 2021, Real Madrid 2022, Man City 2023. Akumulasi poin koefisien UEFA. Tim dengan performa konsisten dan poin tertinggi selama 4 musim terakhir. Sayangnya, Liverpool cuma meledak di 1 musim, runner-up 2022. Tapi tersendat di musim lainnya. Barcelona justru lebih buruk, gagal total di UCL dan lebih sering tersingkir di fase grup. Parahnya lagi, beberapa musim mereka malah nyangkut di Liga Eropa. 2. Prestasi domestik gak cukup. Meski Barcelona sapu bersih gelar domestik musim 2024-25, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, itu gak ngaruh untuk kualifikasi. FIFA menilai performa di level kontinental, bukan cuma dominasi di negara sendiri. 3. Slot terbatas, persaingan ketat. UEFA cuma kebagian 12 slot buat Eropa. Real Madrid, Man City, Chelsea, Bayern, PSG, Inter Milan, Benfica udah mengamankan tempat. Sisanya direbut tim-tim yang punya catatan konsisten dan poin tinggi, kayak Atletico Madrid dan Juventus. Kesimpulan, di sepak bola modern, jadi besar aja nggak cukup. Harus konsisten, kompetitif, dan relevan di Eropa. Barcelona dan Liverpool boleh punya sejarah emas, tapi FIFA nggak kasih tempat buat nostalgia. Di Piala Dunia Antar Klub 2025, hanya yang kuat secara data yang bisa masuk, bukan cuma kuat secara nama. Barca gagal ke Piala Dunia Antar Klub, langsung tancap gas ke Asia. Gagal ke Piala Dunia Antar Klub 2025 bukan berarti Barcelona ngambek dan tiarap. Sebaliknya, mereka langsung putar setir. Tur pramusim yang tadinya direncanain ke Amerika Serikat dibatalkan dan diganti dengan rencana besar ke Asia. Yap, Asia, pasar yang lagi seksi banget buat ekspansi brand dan cari cuan segar. Fans militan banyak, sponsor potensial bejibun, dan buat klub sekelas Barca yang lagi butuh dorongan komersial, ini langkah yang cerdas sekaligus realistis. Destinasi pertama, Jepang. Di sana Barca bakal reuni nostalgia lawan Vissel Kobe, klub yang pernah jadi rumah bagi maestro mereka, Andres Iniesta. Momen ini dipastikan bakal bawa sentimen emosional buat fans Jepang dan pecinta tiki-taka sejati. Lanjut ke Korea Selatan, 2 laga uji coba udah dijadwalkan, lawan FC Seoul dan Daegu FC. Gak cuma cari kemenangan, tapi juga membangun chemistry, branding, dan let's be honest, jualan jersey. Kesimpulan, gagal ke panggung dunia, gak masalah. Barcelona tahu satu hal, kalau lo gak bisa ikut pesta, lo bikin panggung lo sendiri. Dan kali ini, panggungnya ada di Asia, di mana pasar, passion, dan peluang lagi nunggu dijemput. Ketika pintu ke Piala Dunia Antar Klub ditutup, Barcelona nggak mengetuk pintu lain. Mereka membangun panggung baru di belahan dunia yang haus aksi dan penuh potensi. Dan di Asia, Barca bukan cuma tamu, mereka datang sebagai show utama. Gagal ikut turnamen FIFA? No problem. Saat trofi menghilang dari radar, Barcelona langsung ngejar hal yang lebih stabil, fans loyal, dan sponsor lokal. Di zaman sekarang, siapa yang paling cuan, dialah juaranya. Kadang, jalan ke puncak bukan selalu lurus. Barcelona nggak masuk Piala Dunia Antar Klub, tapi mereka tahu cara tetap relevan dengan bikin dunia tetap menoleh ke arah mereka. Dan kali ini, arah itu ke timur.